السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kajian kita pada malam ini melanjutkan kitab yang ditulis oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi, yaitu Ad-Da' wa Dawa, penyakit dan obatnya. Dan pembahasan yang akan kita bahas di sini adalah Dararud dunubi wal ma'asi, bahayanya perbuatan dosa dan maksiat. Jadi dosa dan maksiat itu sangat bahaya. Bukan hanya bahaya di dunia, di akhirat saja, yang mana orang itu akan diancam dengan neraka jahanam, tetapi bahaya pula di dunianya. Sebagaimana amal saleh itu adalah keuntungan, bukan hanya keuntungan di akhirat, tetapi keuntungan pula di dunia. Yang akan kita bahas pada malam ini, bahayanya dosa dan bahayanya maksiat. Berkata Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi, "Falnarji ila ma kunna fihi min dzikri dawa'id da'i alladhi in istamarra afsada dunyal 'abdi wa akhiratahu." Maka kita perlu meninjau kembali keberadaan kita sekarang ini, mengingat obat dan juga mengingat penyakit, bahwa apabila penyakit ini terus menerus dia itu membahayakan hamba itu di dunia dan membahayakan di akhiratnya. Jadi kalau penyakit itu dibiarkan, itu bahaya di dunianya dan bahaya di akhiratnya. Satu contoh, ada orang sakit, maka dia tidak diobati, maka akan membahayakan jasadnya dan juga akan mempengaruhi terlambatnya atau tidak bisa beribadah. Jadi rugi di dunia dan di akhiratnya. Makanya orang yang sakit hendaknya dia berubah. Demikian juga penyakitnya maksiat atau penyakitnya dosa, maka akan berbahaya di dunianya dan di akhiratnya. Kemudian beliau mengatakan, "Famimma yanbaghi an yu'lama," maka perkara yang harus diketahui, "anna dzunuba wal ma'asi tadurru wa la budda." Dosa dan maksiat itu pasti membahayakan, tidak bisa tidak. Jadi pasti berbahaya. Makanya dilarang kita berbuat dosa karena bahaya. Lihat orang mencuri, bahaya. Jika tidak diberantas maka akan membawa bahaya pribadi dan juga umat. Dia perbuatan zina, berbahaya. Minum khamr atau semisalnya memabukkan, berbahaya. Berjudi, berbahaya. Makanya dilarang di dalam Islam. Sesuatu yang membahayakan hukumnya haram, dan itu kaidah. Ma'adda ila dharari fa huwa haram. Yang membawa kepada madarat maka hukumnya haram. Wa anna dhararaha fil qulubi ka dhararis sumumi fil abdani. Katanya Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi, bahayanya dosa ini bagi hati seperti bahayanya racun bagi anggota badan.
Ya. Jadi bahayanya maksiat kepada hati seperti bahayanya racun kepada anggota badan. Kalau racun masuk ke anggota badan, bahaya dia. Bisa juga merusak akalnya dan juga bisa merusak badannya. Kalau sudah rusak akal dan badan, rusak pula ibadahnya. Makanya orang yang mabuk tidak boleh sholat. Wala taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan kamu mengerjakan sholat apabila mabuk, karena orang mabuk hilang akalnya. Demikian juga bahayanya maksiat bagi hati. Maka bahayanya maksiat bagi hati, malas untuk beribadah, dan juga melalaikan orang itu untuk ingat kepada Allah. Oleh karena itu kita tidak menjumpai orang yang ahli maksiat lalu ahli ibadah, tidak ada. Maka orang yang ahli ibadah maka berkurang dia maksiatnya. Orang yang ahli maksiat maka jauh daripada masjid, jauh daripada sholat berjamaah. Apalagi sholat berjamaah mungkin sholat mereka tinggalkan. Jadi bahaya. Jadi maksiat ini bahaya untuk badannya dan juga bahaya untuk keluarganya. Betapa banyak manusia, seorang tua yaitu merasa malu karena perbuatan maksiat anaknya, dan juga berapa banyak manusia atau masyarakat disibukkan karena kelakuan jahat para pemuda yang bukan ahli ibadah. Tentunya dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi ala ikhtilafi darajatiha fi dzarari. Tentunya beda tingkatannya bahayanya. Bahayanya membunuh lain dengan bahayanya dusta. Bahayanya maksiat lebih ringan daripada bahayanya bid'ah dan bahaya syirik. Karena bahaya bid'ah dan syirik membuat orang itu malas untuk usaha. Karena apabila mereka sudah bergantung kepada wali, pada orang yang mati, mereka tidak mau berusaha, tidak mau memohon kepada Allah Ta'ala. Dan utamanya orang melakukan syirik atau bid'ah urusannya untuk duniawi, bukan untuk akhiratnya dia. Jadi membahayakan urusan duniawinya dan juga urusan akhiratnya. Wa hal fid dunya wal akhirah syarrun wa da'un illa wa sababuhu adz-dzunub wal ma'asi. Bukankah di dunia dan akhirat orang itu jatuh kepada sesuatu penyakit atau yang membahayakan, melainkan karena sebab dosanya dan maksiatnya. Orang itu dipenjara karena maksiatnya. Orang itu dibunuh karena maksiatnya. Orang itu dirajam karena zinanya itu maksiatnya. Orang itu dicambuk 80 kali, 80 cambukan karena dia minum khamr karena maksiatnya. Orang itu tidak boleh disolati dia karena kufurnya. Jadi ini bahaya maksiat. Ya, jadi maksiat itu bahaya di dunianya, apalagi di akhiratnya. Jadi jangan menganggap orang itu berbuat maksiat bahayanya di akhirat, tetapi bahaya di dunia. Satu contoh di sini. Contoh yang pertama dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi, "Faman ladzi akhrajal abawain minal jannah." Apa sebabnya dua orang tua kita keluar dari surga? Yaitu Nabi Adam dan istrinya Hawa. Dari ladzati wan naim, yang mana menempati surga yang itu kampung kenikmatan, wal bahjati dan keindahan, was sururi dan juga kegembiraan. Tetapi karena maksiat, karena melanggar larangan Allah Ta'ala, pindah ila daril alami, ke kampung yang banyak sakitnya, wal akhzan dan kampung yang banyak sedihnya, wal masaib dan kampung banyak musibahnya, yaitu dunia. Ini penyebabnya. Nabi Adam alaihissalam dan juga istrinya keluar dari surga disebabkan karena maksiat. Jadi sudah bahayanya di dunia sudah ada. Illa man taba, kecuali orang bertobat, maka Allah menerima tobatnya Nabi Adam alaihissalam. Ini satu contoh. Dan nomor dua, bahayanya di dunia. Wa man ladzi akhraja iblisa min malakutis samai wa tarduhu wa la'anahu. Apa sebabnya iblis ini pindah dari kerajaan langit menuju ke dunia dan dilaknatnya? Kita harus memahami
Kenapa iblis dia yang asalnya tinggal bersama malaikat dia di tempat yang mulia lalu diturunkan di dunia, bahkan dilaknatnya disebabkan karena mereka tidak mau sujud kepada Allah Ta'ala, tidak mau melaksanakan perintahnya. Aba wastakbara. Ketika diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar sujud, fasajadu illa iblisa, semua malaikat sujud kecuali iblis. Aba wastakbara, enggan dan dia merasa sombong, enggan melaksanakan perintah Allah, dan sombong dia menolak perintah Allah Ta'ala, melanggar larangannya, maka menjadi hina. Yang mestinya tempatnya di langit diturunkan oleh Allah Ta'ala menuju ke dunia. Na'udzubillah min dzalik. Belum lagi nanti yaitu di akhiratnya. Demikian juga contoh yang lain yang nomor 3 dijelaskan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi. Wa man ladzi aghraqa ahlal ardi kullahum hatta 'alal ma'u fawqa ru'usil jibal. Apa yang menyebabkan penduduk bumi pada zaman Nabi Nuh alaihissalam mereka ditenggelamkan di air sampai di permukaan gunung karena maksiatnya? Demikian juga balak yang menimpa pada zaman sekarang. Lihat daerah-daerah yang mendapatkan ujian berat dari Allah Ta'ala, di adanya gempa, adanya tanah yang longsor, adanya air naik, yaitu ke daratan karena sebab maksiatnya. Sebagaimana Allah berfirman, "Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Nampak kerusakan di permukaan bumi ini atau di tanah yang becek, ya, dan juga di daratan disebabkan karena ulah manusia. Allah tidak mengatakan karena ulahnya binatang, tidak, karena ulahnya tumbuh-tumbuhan, tidak. Lihat yang menggunduli yaitu gunung atau hutan adalah manusia, sehingga banjir melanda ke sana kemari, ulahnya manusia. Maka perbuatan maksiat membawa dampak yang sangat besar di dunia, dan mengakibatkan pula orang yang mukmin mendapatkan pula musibah disebabkan orang yang melakukan perbuatan dosa. Makanya Allah mengatakan, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Takutlah kamu kepada bala atau musibah yang bukan hanya menimpa kepada orang berbuat zalim, tetapi menimpa kepada orang secara umum, yang nanti akan dijelaskan yaitu dalilnya. Contoh lagi, wa man ladzi sallatar riha ala qaumi 'adin hatta alqathum mauta ala wajhil ardi. Apa yang menyebabkan angin itu menghempas, membakar kaum 'Ad sehingga mereka mati bergelimpangan di permukaan bumi karena perbuatan dosanya, di mana mereka melanggar yaitu perintah-perintah nabinya, mendustakan nabinya, maka dihukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga contoh yang lain, wa man ladzi arsala ala qaumi samud as-sayhata hatta qata'at qulubahum fi ajwafihim wa matu an akhirihim. Apa yang menyebabkan kaum Samud itu sehingga terbakar dengan petir, sehingga patah atau lepas yaitu hati-hati dan jantung mereka di dalam, sehingga mereka itu mati karena perbuatan maksiatnya. Ini contohnya, ikhwan, umat yang dahulu mereka merajalela berbuat maksiat di permukaan bumi, sombong karena pengikutnya banyak, sombong karena memiliki kedudukan, sombong karena hartanya banyak, tidak mensyukuri nikmat Allah, maka di dunia sudah dihancurkan, bagaimana di akhiratnya? Na'udzubillah min dzalik. Makanya kita hendaknya berusaha untuk mendakwai. Pertama, membentengi diri kita, menuntut ilmu dan beramal soleh. Dan kita lihat negara-negara yang dihukum oleh Allah Ta'ala dengan bencana, umumnya negara yang banyak syiriknya, yang banyak bid'ahnya. Tapi negara yang sifatnya banyak imannya diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Satu contoh, kota Madinah, kota Mekah yang merupakan Al-Haramaini, negara yang haram diganggu, banyak orang muslimnya dan banyak orang yang ahli ibadahnya.
tempatnya para utusan Allah Ta'ala diutusnya, diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Berapa banyak manusia yang haji dari beberapa suku dan negara karena mereka bersatu atas Islam, maka Allah menjamin aman hidup mereka. Tidak ada gempa, tidak ada air laut yang naik di daratan, dan juga yang lainnya. Ini satu contoh. Jadi kita harus mempelajari bahwasanya maksiat ini, bahwasanya gempa atau bahwasanya yaitu musibah itu sebabnya maksiat. Sebagaimana perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Ma anzalal musibata illa bi maksiatin wa yazulu bi taubatin." Di dalam musibah datang itu melainkan karena dosanya atau maksiatnya, dan akan hilang dengan tobat. Makanya Nabi Nuh alaihissalam memerintah kepada Nuh, yaitu kaumnya, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Maka aku berkata, katanya Nabi Nuh alaihissalam, berkata kepada kaumku, segeralah kamu istighfar, melepaskan diri dari perbuatan maksiat, karena Allah menerima pengampunan hambanya. Kalau kalian mau istighfar, yursilis sama alaikum midrara, maka Allah akan mengirim hujan yang deras. Hujan bukan hujan balak, tapi hujan rahmat. Jadi ini kesempatan bagi kita semuanya. Kebaikan Allah Ta'ala kepada hambanya, yaitu umatnya Nabi Muhammad SAW, diberi waktu untuk bertobat. Maka orang yang berbuat syirik apabila dia mau bertobat, mau kembali kepada tauhid, yang minta-minta ke ahli kubur, paranormal, dukun yang lainnya, dia hanya kembali bertobat, hanya minta kepada Allah, tidak memuja kuburan yang lainnya. Orang mengamalkan bid'ah, dia kembali kepada sunnah, maka akan jaya negeri ini, maka akan makmur. Karena negara tidak aman karena sebab orang berbuat syirik, orang berbuat bid'ah. Sebagaimana Allah berfirman, yang memberikan penjelasan, walladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang yang beriman bertauhid, yang tidak mencampuri dengan syirik, dengan zulmun yang kezaliman yang paling besar adalah syirik. Barang siapa yang bertauhid, yang tidak mencampuri dengan syirik, maka Allah menjamin negerinya aman. Wa hum muhtadun, dan mereka mendapatkan petunjuk, aman di dunianya dan aman di alam kuburnya, aman pula di akhiratnya, sebagaimana perkataan Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsirnya, ya. Jadi negeri itu akan dijamin aman, keluarga akan dijamin aman, masyarakat akan dijamin aman apabila orang itu bertauhid, hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Berikutnya pula, ya ikhwan, wa man ladzi aghraqa fir'auna wa qaumahu fil bahri. Apa yang menyebabkan Fir'aun dan kaumnya tenggelam di lautan? Summa naqala arwahahum ila jahannam. Kemudian Allah memindah roh mereka ke neraka jahannam. Fala ajsadu lil ghariki, jasadnya dia tenggelam, wal arwahu lil harki, dan rohnya terbakar. Karena apa? Karena menolak risalahnya Nabi Musa alaihissalam. Walaupun mereka kuat fisiknya, mempunyai doktrin bahwa setiap anak yang lahir yang laki-laki wajib dibunuh, tetapi Allah lah yang maha kuasa. Ketika Allah telah memerintah Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun agar menghadap kepada Fir'aun, mendakwai dan ditolaknya, maka bala menimpa kepada mereka. Ditenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya, diselamatkan pengikutnya yang beriman, dan juga diselamatkan Nabi Musa, Nabi Harun, dan orang yang beriman kepadanya. Ini satu contoh. Nah, jadi kita tidak boleh mentang-mentang bahasa Jawanya, karena pengikutnya banyak, karena dia punya kedudukan, karena harta yang banyak, sekali-kali tidaklah bisa menolak harta itu dari, yaitu hukuman Allah. Sebagaimana disebutkan di dalam ayatnya, yaitu alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun, dan juga seterusnya. Wa man ladzi khasafa bi qaruna wa darihi wa malihi wa ahlihi. Mengapa dihancurkan
hartanya Qarun, kampungnya dan penduduknya, disebabkan karena maksiat, karena perbuatan dosa. Wa man ladzi ahlaka quruna min ba'di nukhin bi anwa'il 'uqubati wa dammarha tadmira. Dan apa yang menyebabkan kaum-kaum sesudah Nabi Nuh alaihissalam dihancurkan karena mereka itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena durhaka kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan masih banyak lagi contoh-contoh bencana, bukan hanya umat yang dahulu tetapi juga umat pada zaman sekarang. Dan di antara tanda ya ikhwan dekatnya hari kiamat apabila banyak gempa, dan apabila banyak pembunuhan, dan apabila yaitu banyak kerusuhan, di mana sekarang di mana-mana tempat yaitu kerusuhan yang banyak, perzinahan, perjudian, perampokan, pembunuhan, pengkudetaan, demo, dan juga semisalnya. Ini menunjukkan akhirnya zaman, yang menunjukkan kita hendaknya bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang dalilnya, kalau tadi contoh-contoh sejarah umat yang dahulu, dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala memberi contoh kepada kita melainkan agar menjadi pelajaran. Jangan sampai seperti umat yang mendustakan para utusannya, yang dihancurkan oleh Allah di dunianya dan dihukum di kuburannya, bahkan juga dihukum di akhiratnya. Na'udzubillah min dzalik. Ada pun beberapa hadis yang memberi peringatan kepada kita semuanya. Pertama, hadis ini diriwayatkan oleh Musnad Imam Ahmad dan juga sanadnya sahih. Wa qala Ali bin al-Ja'di qala anba'ana Su'batu qala an Amr bin Murrah qala, katanya Amr bin Murrah, sami'tu Abul Bakhtari yaqulu, saya pernah mendengarkan Abu Al-Bakhtari berkata, akhbarani man sami'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam, telah mengkhabarkan kepadaku orang yang pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu para sahabat. Dan di sini man adalah majhul. Majhul tidak diketahui namanya. Apabila majhulnya para sahabat, maka itu udul, bisa diterima. Karena para sahabat semuanya adalah udul, radhiyallahu anhum wa radwan. Udul makna jujur, benar, dapat dipercaya. Yaqulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahlikan nasu hatta yu'dharu min anfusihim. Tidaklah dihancurkan manusia ini sehingga mereka telah disampaikan uzur kepada diri mereka. Maknanya Allah tidak menghancurkan satu kaum kecuali kaum itu telah datang peringatan kepada mereka. Ya. Dan sekarang banyak peringatan, banyak kajian ilmiah, baik itu lewat majelis ilmu atau lewat majalah atau lewat kitab yang lainnya, telah sampai kepada kita semuanya. Maka Allah tidak menghancurkan satu kaum melainkan telah sampai hujjah kepada mereka. Maka Fir'aun tidak dihancurkan oleh Allah Ta'ala kecuali setelah datangnya Nabi Musa alaihissalam menasihati mereka. Demikian juga Raja Namrud dan yang lainnya tidak dihancurkan oleh Allah Ta'ala melainkan setelah datangnya Nabi menasihati atau Rasul menasihati mereka. Demikian juga Abu Jahal dan yang lainnya tidak dihancurkan oleh Allah Ta'ala melainkan setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan risalah kepada mereka. Ya, ini merupakan rahmat Allah. Jadi Allah tidak menghukum hambanya kecuali iqamatil hujjah, telah sampainya dalil kepada mereka. Dan itu menunjukkan adilnya Allah Ta'ala. Jadi Allah tidak berbuat zalim. Maka orang yang berbuat maksiat, dia tidak tahu, tidak mendapatkan ilmu, dia mengamalkan bid'ah, tidak tahu, maka tidak dihukum oleh Allah Ta'ala, tidak diturunkan bala. Tetapi apabila sampai kepada ilmu mereka, kemudian mereka masih melakukan perbuatan jahat, maka Allah menurunkan siksaan. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian juga di riwayat nomor 2 diriwayatkan oleh Imam Ahmad pula. Hadis ini ada namanya Lais bin Abi Sulaim, dia dhaif. Walakin lahu syawahidun tusabbituhu. Tetapi ada bukti-bukti riwayat yang lain yang memperkuat sehingga
menjadi hasan li ghairihi, sehingga diterima hadisnya. Min hadis Ummi Salamah, bersumber dari Ummi Salamah, qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza zaharatil ma'asi fi ummati ammahumullahu bi'adzabin min 'indi. Apabila sudah menyebar maksiat ini, bukan satu dua yang maksiat, tapi apabila sudah merajalela maksiat ini, siapa yang berbuat maksiat itu umatku, maknanya kaum muslimin. Kalau kaum muslimin sudah banyak yang zina, banyak yang merampok, banyak yang berjudi dia, dan juga banyak yang membunuh, banyak berbuat jahat, dikatakan min ummati, maka Allah akan meratakan azabnya kepada orang yang di sekelilingnya. Naudzubillah min dzalik. Makanya ini ikhwan, pentingnya kita amar ma'ruf nahi mungkar, ya, agar Allah tidak menurunkan siksaan disebabkan karena ulahnya manusia berbuat maksiat. Terutama perbuatan syirik ini sangat bahaya, ya, membuat hancurnya negeri, membuat rusaknya ekonomi dan juga yang lainnya. Maka kita sebagai para dai hendaknya membangkit dan juga hendaknya meningkatkan dakwah, menyampaikan tauhid dan memberantas syirik, agar Allah tidak menurunkan siksaan kepada semuanya. Ya. Jadi beliau mengatakan apabila maksiat ini sudah merata, banyak dilakukan oleh kaum muslimin, maka Allah akan meratakan azab itu kepada yang lainnya tidak berbuat dosa. Faqultu, katanya Ummu Salamah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ama fihim yawma idzin unasun salihun, bukankah orang pada zaman itu masih ada yang baik, ada yang masuk di masjid dia, ada yang sholat, ada yang siam, bagaimana mau diratakan semuanya? Qala bala, benar, ada orang yang saleh. Qultu fa kaifa yusna'u bi aulaika, lalu menanya Ummu Salamah, bagaimana orang tidak berbuat dosa kena hukuman pula di dunianya? Qala yusibuhum ma asaban nas, ya. Mereka kena musibah karena ulahnya manusia. Sebagaimana manusia biasa, lihat orang tua yang baik tapi anaknya nakal, maka orang tua juga kena urusan. Ya, makanya Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang beriman, jagalah dirimu dari api neraka dan jagalah pula keluargamu. Jadi kita orang yang ahli ibadah, orang punya ilmu, apabila membiarkan anak kita nakal, naudzubillah min dzalik, maka yang kena urusan bukan anak kita saja, tapi kena urusan orang tua kita pula. Sebaiknya apabila anak ini menjadi anak yang saleh, maka nama baik bukan hanya anak, tetapi nama baik juga menyangkut kepada orang tuanya. Maka ini perlu kita meneliti kembali, jangan sampai kita di dalam rumah kita baik tapi keluarga kita tidak baik, ya. Karena apabila kena musibah, musibah semuanya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan umat ini bagikan orang yang naik kapal, yang mana kapalnya terdiri dari dua susun, bawah dan di atas. Katanya orang bawah dia, kita daripada mengambil air di atas, karena umumnya air itu diletakkan di atas, daripada repot-repot, maka sebaiknya kita menggali, melubang kecil saja di bawah kapal ini untuk diambil airnya. Apa katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Barang siapa yang menegur satu orang ini, maka selamat orang itu dan selamat semuanya. Dan barang siapa yang membiarkannya, maka tenggelam dia dan tenggelam semuanya orang yang ada di dalam kapal itu. Ini perumpamaan kita hidup di rumah. Bagikan kita dalam satu kapal, bagikan kita dalam satu bis atau dalam satu kendaraan, jika supir itu ugal-ugalan dia, kemudian kita tidak memberi nasihat, maka kecelakaan bukan hanya supir tetapi semua penumpang. Demikian juga masyarakat yang ada di dalam desa, di dalam kampung, di dalam kota. Apabila berbuat maksiat lalu kita diam, orang punya ilmu ini tidak mau ingkarul mungkar dia, maka akan kena hukum. Makanya Bani Israel dilaknat oleh Allah Ta'ala karena mereka itu kanu la yatanahawna am mungkarim fa'aluhu.
sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Maidah. Mereka dilaknat oleh Allah Ta'ala disebabkan mereka itu tidak mau mengingkari perbuatan maksiat yang mereka lakukan. Kemudian selanjutnya, summa yasiruna ila maghfiratin minallahi wa ridwan. Kemudian diampuni oleh Allah dosanya. Jadi apabila maksiat itu sudah merata, maka Allah menghukum semua orang yang maksiat dan orang yang tidak maksiat di tempat itu. Dan setelah itu apabila sudah dihukumnya, maka Allah mengampuni dosanya untuk di akhiratnya. Dan ini bahayanya maksiat. Maka orang yang tidak berdosa kena urusan, kena musibahnya. Makanya ayatnya mengatakan wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Takutlah bala yang itu bukan hanya menimpa kepada dirimu secara khusus, akan tapi menimpa kepada yang lain pula. Kemudian juga disebutkan di dalam Musnad Imam Ahmad pula min hadis Sauban, dari hadis Sauban, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innar rajula la yuhramu rizqa bidzanbi yusibuh. Ya, hadis yang pendek tapi punya makna yang penuh arti. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang laki-laki diharamkan oleh Allah mendapatkan rezeki karena sebab dosanya. Maka orang berbuat maksiat itu membuat terhalangnya rezeki. Jika masyarakat itu banyak syiriknya, banyak bid'ahnya, jangan dijamin orang itu akan makmur dia hidupnya. Ya. Karena apa? Beliau mengatakan innar rajula la yuhramur rizqa bidzanbi yusibuhu. Orang itu dihalangi mendapatkan rezeki karena dosa atau maksiat yang ia lakukannya. Ya. Sebaliknya orang yang beramal saleh akan mendapatkan limpahan rezeki. Mana dalilnya? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Ta'ala, maka Allah akan mencarikan jalan keluarnya dan akan memberi rezeki yang tidak terduga. Lihat negara Saudi, negara yang kecil dia, ya tidak ada tumbuh-tumbuhan yang ditanam. Yang lainnya tidak bisa seperti di negeri kita, tapi rezekinya menyebar seluruh dunia. Itu satu contoh, karena orangnya ahli takwa, karena orangnya ahli iman. Ini satu contoh yang mana kita bisa mengetahui dalam sejarah. Tapi banyak negara yang dihantam dengan kemiskinan karena apa? Karena maksiatnya masyarakatnya, karena maksiatnya orang-orang tertentu dia. Seandainya mereka mau kembali menjadi orang yang beriman dan takwa, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kadzabu. Seandainya penduduk negeri itu mau beriman dan takwa, dari mulai atasnya sampai bawahnya dia, dari bapak sampai anaknya dia menjadi orang beriman dan takwa, punya ilmu din dan mengamalkannya, maka Allah akan membuka rezeki dari langit dan bumi. Ya, jadi penyebab terhalangnya rezeki karena maksiat. Lihat orang yang berjudi, banyak hutang dia, habis apa yang dimiliki di rumahnya, menjadi terlantar istri dan anaknya. Lihat orang yang pencuri, orang yang pembunuh dia, maka dia terkuras ya, yaitu hartanya. Lihat pula orang yang makan riba, tidak berbarokah dia hartanya. Karena Allah mengatakan yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqah. Allah akan menghapus kebaikannya, hasil daripada riba. Tetapi Allah akan menambah hartanya orang yang bersedekah. Tidak ada orang yang mengeluarkan zakat lalu dijadikan oleh Allah miskin, tetapi Allah menambahnya atau menambah yaitu kesehatannya dan juga semisalnya. Hadis yang lain ya kawan, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullah, dan hadis ini juga sahih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yushiku an tatada'a alaikumul umamu min kulli ufukin kama tada'al akalatu ala qas'atiha. Hampir-hampir saja umat Islam ini dikerumuni oleh musuh-musuh di setiap penjuru. Dikerumuni.
sebagaimana orang lapar mengerumuni hidangannya. Ya. Jadi hampir maknanya sudah dekat katanya Rasulullah SAW, dan sekarang sudah terjadi. Hampir saja umat Islam ini di setiap penjuru dikerumuni oleh musuh, mau dimakannya oleh musuh sebagaimana orang lapar sedang menghadapi hidangannya. Fakulna, para sahabat menanya, yaitu Sauban menanya, ya Rasulullah, amin killatin bina yawma idin, apakah karena penduduk atau pengikut orang Islam sedikit pada saat itu sehingga yaitu musuh itu menjadi menang, kita itu menjadi kalah? Amin killatin bina yawma idin, amin killatin bina yawma idin, apakah karena kita itu orang yang yaitu sedikit jumlahnya, ya, orang yang sifatnya minus dia, yang minim dia jumlahnya? Qala, jawabnya beliau, antal antum, dalam riwayat ada bal, di sini tidak disebutkan bal. Antum yauma idin kasirun, kamu hari itu jumlahnya banyak, mayoritas kamu itu. Walakinnakum husaun ka husaus saili, tetapi kalian itu sebagaimana buih atau untuk kotoran yang ada di atas air, sebagaimana untuknya atau buihnya yaitu yang ada di atas air. Tunza'ul mahabatu min qubuli aduikum, dicabut oleh Allah rasa ketakutan musuhmu. Wa yaj'alu fi qulubikumul wahnu, dan dijadikan dalam hatimu itu yaitu lemah. Ya. Jadi musuh dijadikan hatinya dia hilang rasa takutnya kepada kaum muslimin, dan hatinya kaum muslimin menjadi lemah. Kalau para sahabat menanya, wa mal mahan wahnu, dan apa itu wahan lemahnya kaum muslimin ini wahai Nabi? Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Wa karahatul maut. Apabila mereka sudah cinta dunia dan juga takut mati. Nah, ini penyakit. Sekarang tidak sedikit yaitu orang yang asalnya dia menjadi ulama sunnah, menjadi berdakwah menyampaikan tauhid, malah menyampaikan dakwah urusan duniawi, berebut masalah kedudukan urusan duniawi. Berapa banyak orang meletakkan dinnya karena sebab mencari urusan dunia. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala tidak menghukum? Ya. Jadi qala hubbud dunya wa karahatul maut. Inilah ya ikhwan yang dapat disampaikan beberapa dalil berkenaan dengan akibat dosa ini membawa pada madarat yang besar, madarat di dunia dan juga madarat di akhiratnya. Masih ada waktu sekitar 6 menit. Barangkali ada pertanyaan, silakan. Iya. Menghindari maksiat yang samar, kita harus menuntut ilmu. Dari mana kita tahu maksiat kalau kita tidak tahu itu ilmunya? Maka orang ingin tahu maksiat, ingin taat, harus menuntut ilmu Al-Quran dan menuntut ilmu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena yang hak dan yang batil hanya diketahui di dalam Al-Quran dan hanya diketahui di dalam hadis. Kalau kita sudah menuntut ilmu tahu itu haram, ya harus kita tinggalkan. Kalau itu tahu bahwasanya wajib, ya hendaknya kita kerjakan apabila kita mampu. Kalau tahu itu sunnah, ya hendaknya kita kerjakan karena itu sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selagi kita mampu. Jadi untuk mengetahui itu maksiat atau menghindarinya, kita harus mengetahui ilmunya tentang maksiat. Dan ilmu maksiat itu tidak menurut perasaan, bukan impian, tetapi diketahui di dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya para ulama mengatakan bahwasanya Al-Quran itu alaina wa ilaina, bahwa Quran itu untuk menghukum kita dan juga untuk mengganjar amalan kita, menghukum kita apabila kita salah, kemudian juga mengganjar kita apabila kita amalan kita itu benar. Ini untuk menjauhi maksiat-maksiat baik yang samar maupun maksiat yang sifatnya nyata. Wallahu a'lam bishawab. Yang lain ya, Pak. Ya. Ustaz, saya bertanyakan masalah riba, Ustaz.
riba. Iya, misalkan kita pengusaha ya, habis itu kita butuh modal tambahan, boleh nggak kita pinjam ke bank atau yang sekarang itu bank-bank syariah itu bagaimana? Kita boleh pinjam asal mengembalikan seperti modal yang pertama yang kita pinjam. Karena Allah mengatakan walakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tudlamun. Kamu hendaknya mengambil hartamu, jangan mengurangi dan jangan mau dikurangi. Jadi kalau kita mau usaha, perlu tambahan modal. Jika kita hutang kepada bank atau siapapun, hutang 5 juta, kembali 5 juta, boleh. Karena Allah mengatakan wadaru ma baqiya minar riba. Tinggalkan sisa-sisa riba, dan itu ayat yang terakhir. Ada orang berkata bahwasanya riba itu haram kalau ada apa mudha'afah, kalau berlipat ganda. Itu ayat yang pertama, maka ayat yang terakhir itu yang menghapus yang pertama. Nah, dan makna ada apa mudha'afah ini, kalau kita kembali orang jahiliyah pada zaman dulu, kalau orang jahiliyah dulu, kalau kita hutang 5 juta, itu ditanya, kapan kamu bayar? Kalau 3 bulan dia akan bayar 3 bulan harus 5 juta. Tapi kalau sudah 3 bulan ditagih tidak membayar, maka disuruh menambah. Itu namanya ada apa berganda. Jadi bukan hutang 1 juta harus bayar 2 juta, bukan begitu maknanya. Jadi bertambah banyak karena molor membayarnya. Ya, sehingga mungkin bunganya lebih tinggi daripada yaitu uang yang yang dipinjam, dan ini bahayanya. Nah, dan juga dijelaskan pula beberapa ayat bahwasanya alladzina yaquluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal massi. Orang yang memakan hasil riba tidak bisa bangun dari alam kuburnya, melainkan seperti bangunnya orang pingsan yang dikepui, yang ditamparnya oleh syaitan. Na'udzubillah min dzalik. Ya, jadi kita boleh pinjam, tapi namanya pinjam 100 ya kembali 100. Ya, beda kita kalau pinjam sepeda boleh, karena sepeda itu berputar, banyak tambah tipis dia. Kurang ulinya yang lain itu kita boleh menyewa, tapi menyewa duit tidak boleh. Karena duit itu lama dan duit itu baru sama dia nilainya. Jadi barang yang riba tidak boleh, yaitu digandakan atau dibungakan, dan tidak boleh kita mengatakan ini uang tanda terima kasih. Barang yang haram apapun tetap namanya haram walaupun diganti namanya. Baik ikhwan, waktunya sudah masuk isya, kami cukup sekian. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.